Hai teman-teman, selamat datang di channel kami. Di sini kami akan membawa Anda dalam perjalanan menakjubkan melalui dunia sinema, dan kami juga akan memberikan wawasan tentang karya-karya ikonik di layar lebar. Selamat menikmati. Film ini dibagi menjadi 3 cerita kerajaan. Kerajaan yang pertama bercerita mengenai seorang raja dan ratu di kerajaan Long Trellis. Pada awalnya mereka terlihat sebagai pasangan bahagia, namun sebetulnya sang ratu menderita penyakit langka, yang menyebabkan dia tak bisa punya anak. Karena itu sang ratu selalu sedih. Melihat itu sang raja segera memanggil dokter terbaik dari seluruh negeri, namun tak satu pun dari mereka bisa menyembuhkan penyakit sang ratu, sehingga raja membahagiakan ratunya dengan segala cara. Suatu hari, raja mengundang para sirkus penghibur di istana. Namun pertunjukan itu memperlihatkan wanita hamil, yang itu membuat ratu sedih dan memecahkan banyak barang setelah masuk di kamarnya. Raja yang mengetahui itu segera mengunjunginya, dan bersumpah akan memecahkan masalahnya dengan segala cara. Pada malam hari, seorang ahli nujum datang ke istana dengan memberi petunjuk untuk mengatasi masalah sang ratu. Mendengar itu, raja memberitahunya bahwa sudah banyak orang yang datang dan gagal sebelumnya. Namun ahli nujum itu sangat yakin sang ratu bisa mendapatkan anak, tergantung seberapa jauh sang raja mau berkorban untuk ratu. Dan sang raja mulai tertarik. Ahli nujum itu mengaku mempunyai banyak pengalaman di bidang ini, dan dia mengatakan bahwa alam haruslah seimbang. Apabila dia menginginkan satu kehidupan, yang satu harus berkorban. Meski itu terdengar aneh, raja dan ratu sangatlah berharap sementara ahli nujum itu mulai menjelaskan, bahwa sang raja haruslah membunuh monster laut dan mengambil jantungnya untuk menyembuhkan ratu. Dengan cara jantung itu haruslah dimasak oleh seorang perawan untuk dimakan sang ratu. Dengan cara ini dia menjamin ratu akan segera hamil. Mendengar itu sang raja setuju untuk segera melakukan itu dan segera bersiap. Keesokan harinya, sang raja memakai baju zirah kedap air untuk menjalankan misi itu, dan dia menemukan monster itu di bawah laut sedang tidur. Raja segera berjalan mendekatinya untuk membunuh monster itu. Pada akhirnya raja berhasil membunuhnya, tetapi raja juga terluka parah dan tak lama raja meninggal. Namun dia juga berhasil mendapatkan jantung makhluk itu dan sang ratu segera kembali ke istana dengan membawa jantung itu. Kemudian ratu memerintahkan pembantunya yang masih perawan untuk memasak jantung itu, namun saat memasak, dia mengalami sensasi aneh dan tiba-tiba langsung hamil, dan sang ratu juga segera memakan jantung itu dan tak lama dia mengandung. Scene berpindah saat sang ratu dan pembantunya melahirkan di saat yang bersamaan, melahirkan anak laki-laki dengan umur yang sama. Anak sang ratu dinamakan Elias, dan anak pembantunya bernama Jonah. Setelah 15 tahun berlalu, mereka berdua menjadi remaja, dan ratu hidup bahagia dengan Elias, yang membuatnya merasa dia diberi kesempatan kedua dalam hidup. Namun mereka berdua yang lahir di hari sama, menjadikan mereka tampak kembar dan tak seperti anak pada umumnya. Mereka memiliki rambut yang sangat putih, yang menyiratkan kulit dari monster laut dan mempunyai hubungan yang sangat dekat. Namun sang ratu tak suka melihat pertemanan mereka, dan memberitahu Elias sebagai pangeran tak pantas bergaul dengan anak seorang pembantu. Namun Elias tak mempedulikan itu dan selalu berteman dengan Jonah, serta mereka berdua juga mempunyai kemampuan bernafas dalam air. Scene berpindah saat ratu mengancam pembantunya, apabila dia tidak mencegah Jonah menemui Elias, mereka akan dikeluarkan dari kerajaannya. Namun mereka sudah kelewat batas, saat Jonah berpura-pura memakai baju Elias untuk menemui ratu. Ketika ratu mengetahui hal itu, ratu memerintahkan untuk mencampakkan Jonah dari kerajaannya. Saat itu Elias berusaha menahannya pergi namun gagal, dan Jonah memotong akar pohon yang membuat air mengalir dan memberitahu Elias apabila selama air ini jernih, berarti dia masih hidup, dan apabila air menjadi merah, berarti nyawa Jonah sedang terancam dan Jonah pun pergi. Dan suatu hari, air itu menjadi merah dan Elias sadar bahwa Jonah dalam bahaya, dan dia segera pergi dari kerajaannya tanpa memberitahu ibunya. Sementara ibu Jonah beserta pengawalnya mencarinya di hutan dengan khawatir, Elias sudah menemukan rumah Jonah dan ternyata dia sudah menikah. Awalnya istri Jonah dan penduduk di sana mengira Elias adalah Jonah karena kemiripan mereka, dan kemudian Elias diberitahu bahwa Jonah sudah pergi ke hutan selama 5 hari dan belum kembali.
Sementara Elias melanjutkan mencari Jonah, ratu sangat khawatir dengan keadaan Elias dan segera menemui ahli nujumnya. Namun ahli nujum itu berkata yang sama, apabila dia menginginkan Elias kembali, dia haruslah mengorbankan diri dan ratu siap menerima itu. Sementara di suatu tempat Jonah sedang terluka, akibat diserang oleh sebuah makhluk yang ingin membunuhnya. Elias yang mendengar suara teriakan Jonah segera datang dan membunuh makhluk itu. Namun dia tak sadar bahwa makhluk itu adalah ibunya sendiri, yang setuju dengan mengorbankan dirinya agar Jonah dapat tetap hidup dan kembali. Scene kemudian berpindah saat Elias naik tahta menggantikan ibunya, dan cerita kerajaan pertama berakhir. Pada cerita kerajaan yang kedua, berfokus pada dua orang wanita tua bernama Ima dan Dora, sementara raja kerajaan ini selalu bernafsu serta haus akan wanita, hidupnya selalu dikelilingi dengan wanita sembari mabuk-mabukan, dan raja juga sedang mencari pasangan hidupnya. Namun begitu dia mempunyai kekuasaan dan kekayaan untuk menikahi siapapun yang dia suka. Kemudian kita dikenalkan kepada dua orang wanita tua, mereka bernama Dora dan satu lagi bernama Ima. Dora adalah seorang yang egois, sementara Ima orang yang keras kepala. Mereka berdua jarang keluar dari rumah karena wajah mereka yang buruk rupa, namun mereka mempunyai suara yang sangatlah merdu. Suatu hari, raja mendengar Dora sedang bernyanyi dan takjub mendengar suaranya. Raja memutuskan untuk menemui mereka dan datang di depan pintu rumahnya, dan mengira Dora adalah wanita muda yang sangat cantik. Saat raja mengetuk pintu mereka berdua panik dan takut raja akan marah apabila mengetahui wajah mereka. Setelah berpikir sebentar, Dora meminta raja agar kembali minggu depan agar mereka bisa bersiap untuk raja. Semenjak saat itu Dora yang cantik membungkus jarinya dengan perban agar menjadi lebih mulus, namun setelah beberapa saat masih saja terlihat kusut. Sementara Emma mengulum jari di mulutnya berhari-hari, dan ternyata jarinya menjadi mulus dan tampak muda. Seminggu sudah berlalu, dan saat raja kembali, Dora menunjukkan jari Emma yang lebih mulus. Sementara raja yang tak bisa menahan nafsunya, dia percaya telah menemukan cinta sejatinya. Namun mereka sangat khawatir apabila raja mengetahui yang sebenarnya, kemungkinan mereka akan dibunuh. Setelah lama berpikir, Dora berkata pada raja, bahwa dia bersedia tidur dengan raja dalam keadaan ruangan yang gelap total, dan raja menyetujuinya. Kemudian Emma segera mengencangkan kulit Dora dengan lem perekat agar tampak seperti gadis muda. Dan pada malam hari, salah satu penjaga kerajaan datang menjemput Dora, sementara semua ruangan kerajaan digelapkan dan Dora berakhir tidur dengan raja. Tapi saat pagi hari, raja menyadari bahwa dia tidur dengan wanita tua yang jelek dan melempar Dora keluar jendela. Beruntung Dora masih hidup dan bertemu dengan seorang penyihir, yang merubah Dora menjadi wanita muda yang cantik dengan rambut panjang. Keesokan hari saat raja berburu di hutan, dia bertemu dan menyukai Dora yang sudah menjadi muda, serta berencana membawanya ke istana dan menjadikannya ratu. Dora kebingungan bagaimana dia bisa menjadi wanita muda, namun saat itu dia teringat Emma dan mengundangnya ke acara pernikahannya. Emma yang melihat itu memaksa Dora memberitahu rahasia menjadi muda, dan Dora menjawab dengan cara menguliti kulit keriputnya. Emma yang bodoh menganggap cara itu benar, dan segera pergi menemui ahli besi untuk mengulitinya dengan membayar menggunakan gelangnya. Ahli besi yang lebih bodoh dari Emma itu pun setuju dan membawanya ke hutan untuk mengulitinya di sana. Scene berpindah saat Emma kembali ke istana dengan keadaan sekarat dan tak lama meninggal. Saat itu pula, sihir yang membuat Dora menjadi muda mulai memudar. Saat itu Dora melihat salah satu tangannya kembali menjadi keriput, dia segera melarikan diri dari istana karena takut terlihat oleh raja, dan tak lama Dora kembali menjadi diri aslinya yang tua. Sedangkan untuk cerita kerajaan yang ketiga, bercerita mengenai seorang raja yang mempunyai perilaku aneh semenjak ratu sudah meninggal. Raja juga mempunyai seorang putri bernama Violet yang belum menemukan jodohnya. Suatu hari, raja melihat serangga kecil sedang meminum darah di tangannya. Namun raja tidak memukulnya, malah dia membiarkannya untuk meminum darahnya, dan menyimpannya di gelas kaca serta meminumkan darahnya setiap hari. Hari-hari berlalu, serangga itu menjadi besar, sementara Violet juga menjadi wanita dewasa yang selalu mendambakan seorang pangeran. Namun sang raja tak begitu peduli pada putrinya, karena dia selalu sibuk dengan serangga peliharaannya,
namun suatu hari serangga itu jatuh sakit dan mati, dan sang raja menguliti kulitnya. Sejak itu raja memberitahu Violet bahwa sudah waktunya dia mencari suami, dengan mengadakan sayembara menggunakan ujian darinya. Mendengar itu Violet sangatlah senang, walaupun sebetulnya dia ingin mencari jodohnya sendiri dan akhirnya setuju. Tak lama berita itu disebarkan di seluruh kerajaan, dengan menampilkan kulit serangganya di sana. Raja mengumumkan pada siapapun yang dapat mengetahui asal-usul kulit itu, dia akan memenangkan sayembara. Banyak orang sudah mencoba namun semuanya gagal karena tak pernah ada serangga tumbuh sebesar itu. Tak lama, ada seorang raksasa datang ingin mengikuti sayembara itu, dan raja mempersilahkannya dengan yakin tak akan ada yang bisa menebaknya. Namun dia segera mencium aroma kulit itu dan menjawabnya dengan benar. Mendengar jawaban itu, Violet segera lari dengan depresi untuk bunuh diri. Namun raja berkata bahwa dia tak bisa melanggar kata-katanya sendiri, dan karena tak ada pilihan lain Violet pun akhirnya setuju. Scene berpindah saat Violet dibawa ke dalam gunung sembari dia terus menangis sepanjang waktu. Suatu hari, Violet melihat seorang wanita di seberang gunung. Dia memohon padanya untuk menolongnya dengan menjelaskan keadaannya sekarang, dan wanita itu berjanji akan kembali untuk menolong Violet. Keesokan harinya wanita itu datang bersama keluarganya untuk menolong Violet, namun raksasa itu datang mengejar dan segera memotong talinya untuk membuatnya jatuh. Tak lama kemudian, raksasa itu menemukan mereka semua dan membunuhnya satu persatu, dan segera mengejar Violet di sebuah gua dan segera memeluknya. Namun saat itu Violet hanya berpura-pura dan membunuhnya dengan pisau. Scene berpindah saat Violet kembali ke istananya, dengan membawa kepala raksasa itu dan berkata, "Ini adalah kepala suami yang ayah pilihkan untuknya," sembari Violet menangis. Melihat itu raja menyesal akan keputusannya saat itu dan berlutut. Dan di scene terakhir, Violet dinobatkan menjadi ratu menggantikan ayahnya.